Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok seni saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan simulasi dan juga eksperimen penggunaan PWM dan juga SPWM pada Arduino dengan menggunakan Arduino IDE. Perkenalkan, nama saya Naupanja Adi Captain dengan NPM 237002054 kelas B. Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammad Alfarid dengan nomor NPM 237002029 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Ridho Putra Ramadan dari NPM 237002063 kelas B. Jadi pada siang hari ini kita akan menguji tentang penggunaan PWM, SPWM, dan juga menggunakan potensiometer sebagai duty cycle-nya dengan menggunakan Arduino Uno, yaitu dengan melakukan codingan melalui Arduino IDE seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke PWM ya, Pulse Width Modulation. Mungkin barang-barang yang kita butuhkan itu salah satunya tadi ya Arduino Uno sebagai microcontrollernya dan juga kabel data. Nah, bagaimana biar nentuin duty cycle-nya itu? Biasanya saya menggunakan potensiometer untuk menyesuaikan si duty cycle-nya. Nah, nanti duty cycle-nya itu akan dijelaskan ya di penjelasan video selanjutnya. Biasanya itu si duty cycle ini dari penggunaan potensio itu kan ada 3 kakinya itu ada yang dari tengah itu buat analognya. Nah, buat yang kanannya itu buat si voltnya dari masuknya dan grounding di kiri kaki ketiga. Nah, pada codingannya di sini kita lihat bahwasannya ada konstanta PWM pin. Nah, itu tuh buat si katodanya positif. Nah, ini nih buat arus masuk ke si lampunya biar nanti si lampunya itu bisa kedip-kedip-kedip. Nah, kalau buat pot pin ini buat menyesuaikan si potensio mau duty cycle-nya berapa seperti itu. Nah, habis itu buat konstanta parameternya itu kita menggunakan satu Piver S itu buat tali lengkah gitu. Selanjutnya untuk menyesuaikan ya, karena buat menentukan PWM itu harus menyesuaikan dengan perhitungan. Karena ini udah ada perhitungannya ya. Nah, jika dia naik, maka si triangle-nya itu akan lebih dari 255. Namun jika itu kurang 0, maka dia akan tetap menjadi konstan. Seperti itu. Jadi PWM yang kita incar itu dari PWM low sama PWM pin itu dilihat dari output yang si LED-nya berikan. Jadi nanti itu ketika si LED-nya menyala, itu akan ada grafik segitiga. Nah, itu segitiga itu biasanya buat yang si pulse-nya, kecuali kalau ada sinusoidal, dia bakal menggelombang sinus gitu. Oke, kita coba deploy ya. Sebagai contoh, saya akan memberikan contohnya bagaimana cara PWM itu bekerja. Langsung aja ke serial plotter. Nah, ini karena posisinya dalam konstan dan saya kondisinya sedang lampunya LED-nya mati, nanti bisa disesuaikan melalui potensio. Nah, sekarang kan posisi awalnya itu dia masih mati. Nah, dia masih mati. Setelah itu dia dijalankan, maka dia akan muncul si grafik segitiganya. Nah, fungsi grafik segitiganya ini mereka buat menentukan si output dari lampu LED tersebut. Nah, makanya kalau misalnya kita percepat lagi, si daya lampu LED-nya itu akan terus menyala, mati nyala. Yang bisa dilihat dari posisi dari dia berada di ketinggian 250. Nah, itu harusnya 255 karena value maksimumnya itu ada di 255. Oke, seperti itu. Nanti mungkin ada nada videonya ya, kayak si LED-nya itu bisa nyala, nge-spam nyala dan lain-lain. Nah, nanti di sini bisa disesuaikan sampai dia itu mencapai titik maksimum. Nah, semakin cepat pulse-nya, semakin cepat juga mati nyala lampu LED-nya. Itu merupakan sinyal pulse dari PWM tersebut seperti ini. Ini merupakan dasar dari PWM. Nah, ini merupakan nilai maksimum dari si PWM. Terlihat si lancipannya ini menjadi menutup ya, menjadi merapat karena semakin percepatan si waktunya itu kedipannya semakin kencang gitu si LED-nya. Jelasnya seperti itu. Kita turunkan lagi. Ini biasanya di 100% data cycle-nya. Besarkan lagi, dia makin melebar. Oh, dia makin melebar, dia makin mengecil, terus dia makin melebar juga dan sampai akhirnya dia menjadi konstan seperti itu. Ini contoh untuk PWM-nya. Selanjutnya akan ada pemaparan dari SPWM yang akan disampaikan oleh rekan saya Dimas. Kepadanya saya persilakan. Nah, baik. Kali ini saya akan coba untuk menjelaskan terkait program SPWM. Nah, di sini pertama kita punya beberapa konstanta. Nah, yang pertama itu adalah PWM pin. Nah, ini untuk mengatur
pin output pada Arduino. Di sini kita menggunakan pin 9. Selanjutnya, kita juga punya dua frekuensi utama, yaitu frekuensi sinus dan juga frekuensi carrier, di mana frekuensi sinus ini bernilai 50 Hz, sedangkan frekuensi carrier-nya itu bernilai 2000 Hz. Nah, selanjutnya ini untuk pengaturan fasa, di mana untuk fasa sin. Nah, selanjutnya kita punya variabel fasa. Nah, variabel fasa ini digunakan untuk menyimpan sudut fasa dalam bentuk matematis. Dan di bawah itu adalah sample rate, ini untuk menentukan berapa banyak sampel yang diukur dalam waktu 1 detik. Nah, selanjutnya kita masuk ke void setup. Nah, di sini yang pertama itu pin mode. Nah, ini untuk mengatur pin 9 Arduino tadi sebagai sinyal digital, sebagai output digital. Nah, yang pertama itu adalah pin mode. Nah, ini digunakan untuk mengatur pin 9 Arduino tadi sebagai output digital. Dan serial begin ini untuk memulai komunikasi serial untuk serial plotter dan juga melihat grafik sinus dan juga carrier. Nah, selanjutnya ini ada void loop. Ini digunakan agar program utama dapat berjalan terus-menerus. Nah, kita masuk ke increment fase. Ini adalah kenaikan dari fase setiap sampel yang dihitung dengan rumus 2pi frekuensi dibagi dengan sample rate. Nah, selanjutnya dikarenakan fase sinus hanya dapat bernilai 0 sampai dengan 2pi, maka lebih dari itu akan dikembalikan ke awal sehingga membuat gelombang menjadi periodik. Nah, untuk membuat gelombang sinus, kita gunakan program ini. Ini untuk menghasilkan nilai -1 sampai dengan 1. Nah, sedangkan yang bawah ini untuk membuat gelombang carrier. Selanjutnya, kita masuk ke program inti dari SPWM. Konsepnya adalah untuk membandingkan antara gelombang sinus dan juga gelombang carrier. Di sini, jika sinus lebih besar daripada gelombang carrier, maka PWM akan bernilai high. Sedangkan sebaliknya, jika sinus lebih kecil daripada carrier, ini akan bernilai low. Nah, hasil perbandingan tadi itu akan dikirim ke serial plotter dengan program ini. Nah, jika kita jalankan, ini Arduino-nya sudah terhubung. Langsung kita upload. Oke, ini upload selesai. Nah, di sini kita lihat di serial plotternya. Nah, dapat dilihat. Kita stop dulu ya. Nah, ini yang gelombang segitiga berwarna biru ini adalah sinyal carrier, sedangkan untuk yang berwarna oranye ini adalah gelombang sinus. Nah, kenapa gelombang carrier-nya di sini lebih banyak, sedangkan gelombang sinusnya lebih sedikit ya? Itu dikarenakan kita sudah mengatur untuk frekuensi carrier itu sebanyak 20.000 Hz, sedangkan frekuensi sinus itu hanya sebesar 50 Hz. Kira-kira seperti itu. Perkenalkan, nama saya Ridho Putra Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware yang digunakan. Nah, di sini ada alat-alat dan bahan yang digunakan. Di sini juga ada kabel jumper, Arduino, breadboard, LED, dan potensiometer. Nah, fungsi Arduino di sini untuk membangkitkan sinyal PWM atau mengatur gelombang PWM. Nah, potensiometer sendiri fungsinya untuk mengadjust atau mengatur seberapa besar daya dan duty cycle pada nilai PWM yang diinput ke Arduino. Nah, di sini juga ada LED. LED sendiri sebagai indikator untuk outputan sinyal dari Arduino sebagai output PWM. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Nah, sedangkan SPWM sendiri adalah peningkatan dari PWM. Cara kerja SPWM itu menggunakan gelombang carrier dari sinusoidal, dan cara kerjanya mirip-mirip seperti PWM namun berbeda
cara merubah gelombang duty cycle-nya. SPWM menggunakan duty cycle yang mengikuti gelombang sinusoidal yang telah diatur. Sedangkan PWM menggunakan potensiometer untuk mengatur-ngatur duty cycle-nya. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kau dan aku, cuman kamu tiada yang lain.